ini penting Pak yang kedua. Zikir-zikir itu ada yang bersifat umum, ada yang didapatkan melalui ijazah. Kalau di tarika itu melalui ijazah. Ya, kalau yang umum terdapat saja di hadis-hadis. Misalnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku misalnya 100 kali, disebut. Saya disebut Nabi itu setiap hari istighfar dan bertobat lebih 70, lebih 100, itu disebut. Tapi kalau zikir-zikir dalam tarika disebut jumlahnya, itu sesuai dengan petunjuk mursyid. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, bukan dibaca-baca saya. Oh, saya baca buku tarikat sama sekian. Saya mohon maaf Pak, karena ini ditanyakan tentang tarikat. Saya di Mesir itu ikut tarikat Naqsabandiyah di Mesir. Mursyidnya Syekh Diyauddin Al-Qurdi, rahimahullah taala, sudah wafat beliau. Jadi murid-murid itu beda-beda, diijazahkan sekian. Kalau melebihi porsi itu bisa panas, kita rasakan kalau lebih porsinya. Karena ini tujuannya diantaranya untuk membersihkan hati, dan itu menjadi obat. Jadi tahu nih, sama dengan secara fisik Pak ya, dikasih obat, dikasih 1 kali 3, 3 kali 1, kita minumnya 1 kali 3, akan beda nanti hasilnya, itu beda hasilnya. Nah, jadi kalau zikir-zikir yang dilazimkan dalam satu tarika itu mesti sesuai ijazah, sesuai petunjuk dari mursyid. Di Indonesia sekian lama karena saya tidak temukan Pak di Indonesia itu yang Pak tarikat sama dia. Kemudian saya lama bertabarruk kepada Syekh Sayyid Abdurrahim As-Sagaf Puan Makkah itu, Puan Makkah. Ta'alallahu murabaqah. Lama kemudian saya dibayat dalam tarikah Khalwatiyah Yusuf. Bahkan beliau kemudian menunjuk saya sebagai salah seorang khalifahnya, dan dikasih izin untuk memberikan ijazah itu, termasuk juga untuk membayat. Dan dalam tarikah itu zikir ada zikirnya khusus mursyid, ada zikirnya khusus khalifah, ada zikirnya khusus jamaah, ada zikir yang umum. Beda-beda itu Pak. Jadi yang diajarkan kepada misalnya khalifah khusus dia ini baca, tidak sama dengan yang diajarkan jamaah. Di antaranya dari segi jumlah itu. Ya. Zikir-zikir juga ada fungsinya macam-macam. Ada yang fungsi untuk menyerang, ada yang fungsi untuk difa, fungsi untuk bertahan. Ya, pertahanan itu maksudnya pertahanan diri kita dari orang yang iri, dari jin-jin dan sebagainya. Itu zikir fungsi pertahanan. Ada yang zikir fungsi untuk penyerangan. Ya, menyerang dalam arti orang-orang yang ini sudah berlebih-lebihan melampaui batas, itu zikir penyerang. Ada zikir untuk kepentingan akhirat, surga neraka Pak. Ada zikir untuk maisha kehidupan dunia. Nah, jadi beda-beda tujuan dalam zikir. Tapi yang paling penting yang saya ingin sampaikan tadi, kalau dalam tarika itu mesti ada ijazahnya. Mesti ada ijazahnya. Kalau untuk zikir-zikir yang bersifat umum, ada zikir pagi, sore, zikir petang, apa itu, buku-buku itu Pak, dia silakan saja, mesti biar tidak ada ijazahnya. Tapi kalau dalam tarika itu mesti diijazah. Mungkin ada yang mengatakan, tidak diada-adakan, itu sudah berlebih-lebihan. Tidak. Suatu waktu Nabi kumpul ini sama-sama sahabat. Nabi kumpul sama-sama sahabat. Terus Nabi tanya, hal fikum garib? Adakah orang lain di antara kalian ini? Adakah orang asing, orang aneh? Maksudnya yang bukan warga. Kira-kira kalau kita di sini Pak, ini yang hadir ini warga Bulu Rokan Permai semua jika ini. Dan siapa tahu ada yang lewat singgah-singgah. Nah, maksud pertanyaan Nabi begitu. Hal fikum garib? Adakah orang lain ini yang kita tidak kenal baik? Tidak ada ya Rasulullah, kita semua ini. Maka kata Nabi, sudah kalau begitu tutup pintu masjid. Ditutup Pak pintu masjid. Nabi ajarkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah sebelum itu sahabat tidak biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sudah biasa, tapi belum diijazahkan secara khusus oleh Nabi, maka kekuatannya tidak sama. Imam Ali pernah diijazahi khusus oleh Nabi. Datang beliau pada Nabi, tanya, jalan mana yang paling dekat dengan Allah, paling mulia di sisi Allah?
paling ringan di lisan, paling berat timbangannya apa? Jawaban Nabi, zikir la ilaha illallah. Gimana caranya ya Rasulullah? Nah, pertanyaan, apakah Imam Ali sebelum itu tidak pernah berzikir la ilaha illallah? Pasti sering, tapi belum diijazai oleh Nabi. Maka Nabi katakan, akmit ainaik, pejamkan matamu Ali, dengarkan ucapanku, kemudian ikuti. Diucapkanlah itu kalimat la ilaha illallah. Dan ketika itu Imam Ali duduk di atas kain putih. Maka dalam baiat thariqah itu persyaratannya yaitu duduk di atas kain putih, supaya mudah ya sudah kain kafan, Pak. Nah, itu diantaranya. Nah, barulah ditalkinkan, istilahnya ditalkinkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi mohon maaf kalau misalnya baca zikir-zikir dalam thariqah, maka dipastikan bahwa itu seizin dari mursyid yang ada di thariqah tersebut. Bukan berarti dilarang, Pak. Kalau salah jumlah-jumlah nanti melampaui dosisnya, ya, atau tidak pas dosisnya, mungkin itu. Wallahu a'lam.